Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Zahra Putri dan kali ini saya akan membuat perhitungan model MMK dengan Excel. Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini akan ada 4 bahasan di video tutorial ini. Yang pertama, kita lihat dulu model MMK. Jadi apa sih model MMK itu? Oke, jadi model MMK adalah model ketika terdapat 2 hingga K server independen yang melayani sebuah antrian infinite, atau bisa kita sebut juga antrian multi-server. MMK ini merupakan notasi candle, di mana M yang pertama ini merupakan Poisson arrival rate, yang kedua adalah exponential service rate, dan dan K yang di posisi ketiga ini adalah number of server atau banyaknya server. Oke, selanjutnya kita akan lihat nih ilustrasi dari model MMK. Oke, kita akan lihat nih ilustrasi dari antrian multi-servernya. Nah, jadi di sini ada video ilustrasi yang nanti akan menjelaskan bagaimana sih skema dari antrian multi-server. Mari kita putar ya. Oke, jadi itu dia skema dari antrian multi-server. Kita bisa lihat ya, jadi antriannya tadi infinite, ada banyak orangnya, tapi nanti satu-satu mereka masuk ke server atau pelayanan. Oke, kita next ke contoh soal ya. Nah, di bagian contoh soal ini ada library case ya atau kasus di perpustakaan. Saya mengambil soal ini dari buku Operation Research oleh Gupta dan Hira di halaman 1027. Mari kita lihat cuplikan soalnya ya. Nah, seperti ini cuplikan soalnya. Jadi ada sebuah perpustakaan yang mau mengimprove atau meningkatkan pelayanannya nih ya, agar peminjam ini tidak perlu menunggu lama. Jadi awalnya ada 2 counter untuk peminjaman yang berdistribusi Poisson kedatangannya, yaitu 1 setiap 6 menit atau 1/6 begitu ya. Kemudian, service time-nya ini mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10 menit. Nah, terus perpustakaan ini memberikan kemudahan gitu ya untuk peminjam. Jadi ingin meningkatkan peminjamnya nih biar lebih banyak lagi yang datang ke perpustakaan. Nah, untuk itu akan dicari berapa tambahan counter yang diperlukan perpustakaan nih agar nanti ketika banyak peminjam yang datang, mereka tidak perlu menunggu lama. Dan diekspektasikan di sini arrival rate-nya ini atau tingkat kedatangannya ini 2 kali dari yang semula, serta waktu menunggunya, rata-rata menunggunya bagi para peminjam ini harus setengah dari yang sebelumnya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan coba perhitungannya di Excel ya. Oke, kita masuk ke bagian perhitungan dengan Excel. Nanti akan ditunjukkan ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba perhitungan di Excel. Nah, dari soal ini kita dapat informasi bahwa lambdanya atau arrival rate-nya ini 1/6 ya, atau 0,17. Mu-nya atau service rate-nya ini 1/10. Dan di sini kita juga hitung lambda per mu-nya ini tinggal sama dengan B10 atau lambda dibagi B11 atau mu. Hasilnya sama dengan 1,67 ya. Kemudian di sini C-nya atau servernya ada 2 mula-mula. Selanjutnya kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaannya nih ya.
Kan pertanyaan besarnya adalah berapa jumlah counter tambahan yang dibutuhkan jika arrival rate atau lambdanya ini jadi 2 kali lebih banyak dari yang semula dan rata-rata waktu tunggunya atau WQ-nya ini menjadi setengah dari jumlah yang semula. Cuma untuk mencapai ke sini, kita perlu mencari dulu nih rata-rata banyak peminjam buku dalam antriannya berapa, rata-rata banyak peminjam dalam sistemnya berapa, lama waktu menunggu dalam antriannya berapa, juga waktu menunggu dalam sistemnya. Dan kita akan butuh juga P0 atau probability ketika tidak ada customer sama sekali yang menunggu dalam antrian. Nah, kita akan coba jawab. Di sini karena kita akan melakukan perhitungannya secara manual dulu ya. Jadi kita cukup mengikuti rumus yang ada di sini dan menginputkan informasi yang ada di atas tadi tabel yang ini ya. Nah, kalau diklik formulanya yang ada di atas ini ada warna-warninya. Nah, ini mengindikasikan sel mana yang diinputin ke rumusnya. Oke, kalau kita lihat di sini rumus dari LQ ini kan butuh P0 ya. Jadi sebelumnya kita cari dulu nih P0-nya. Kita ke sini, kita klik aja. Nah, kelihatan di sini rumus dari P0-nya adalah 1 per sigma N sama dengan 0 hingga C-1 dari lambda per mu pangkat N dibagi N faktorial ditambah lambda per mu pangkat C dibagi C faktorial dikalikan dengan C kali mu dibagi C kali mu dikurangi lambda. Nah, jadi di sini karena kita punya C-nya itu 2, jadi di bagian yang awal ini kita akan menghitung sigma dari lambda per mu pangkat N dibagi N faktorial ketika N-nya sama dengan 0 dan ketika N-nya sama dengan 1. Ya, karena kan cuma sampai C-1. Nah, di sini kita ikutin aja rumusnya gitu ya. Sama dengan 1 per, terus kita hitung dulu yang bagian ini yang pertama, lambda per mu-nya sudah dihitung di sini, kita cukup inputkan, jadi B12 dipangkatkan dengan 0, kemudian ini adalah suatu fungsi untuk faktorial ya. Jadi di sini faktorialnya menggunakan fungsi fact, karena di sini kita hitung dari yang pertama dulu, yaitu N sama dengan 0, berarti di sini 0. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini masih menghitung sigma, cuma sekarang pangkatnya 1 karena N-nya 1. Nah, kita moving ke bagian yang sebelah sini yang lambda per mu pangkat C dibagi C faktorial dan seterusnya. Kita bisa tinggal klik aja gitu ya, masukin alamat selnya. Di sini B13. Makanya jadinya B13 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat P0 atau probability ketika 0 customer yang datang, kita bisa menghitung LQ nih. Kita ikutin lagi aja rumusnya, kita masukin satu-satu informasinya mengikuti rumus yang ada di sini. LQ sama dengan lambda dikali mu dikali lambda per mu pangkat C, C-nya 2, dibagi C-1 faktorial dikalikan C dikali mu dikurangi lambda kuadrat. Baru semuanya ini nanti, nah ini kan sudah dikurungin semua ya, yang bagian awalnya, baru semua ini nanti dikali dengan P0. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk yang berikutnya, LS ini akan mengikuti rumus juga, cuma karena ini lebih mudah nih ya kita menghitungnya karena LS ini ternyata mirip dengan PQ rumusnya, cuma tinggal ditambah lambda per mu. Jadi kita cukup tambahkan sel ini, sel yang hasil LQ dengan lambda per mu-nya yang tadi di atas. Oke, kita dapat hasilnya. Begitu juga untuk WQ, kita cukup membagi LQ dengan lambdanya. Jadi 22 dan WS-nya ini atau waktu menunggu dalam sistemnya ini tinggal LS dibagi lambda. Oke, nah kita di sini bisa lihat bahwa waktu menunggunya ini cukup lama, 22 menit. Nah, jadi kita pengen tahu nih berapa sih penambahan counter biar
si arrival rate-nya itu 2 kalinya atau sekitar 1/3 gitu ya. Dan WQ-nya ini setengahnya atau sekitar 10-11 menit. Nah, berarti dari soal ini kita bisa simpulkan informasi yang baru gitu ya. Di sini arrival rate-nya sekitar 1/3 gitu ya, atau 0,3 lambda mu-nya, tapi di sini masih sama dengan yang awal, kita nggak ubah-ubah, jadi masih 1/10. Tapi di sini karena lambdanya berubah, lambda per mu-nya juga akan berubah, jadi 3,3. Oke, nah untuk menghitung kira-kira berapa sih banyak counter, kita bisa coba-coba aja. Di sini kita akan coba kalau counternya 3, kalau counternya 4, kalau counternya 5, dan seterusnya. Cuma di sini goalnya adalah kita pengen WQ-nya ini mendekati 10-11 menit. Dan di sini setelah dilakukan perhitungan, kita lihat ketika C-nya sama dengan 4, itu yang menghasilkan WQ-nya sama dengan 9,86 atau paling mendekati dengan setengahnya waktu yang awal begitu ya. Nah, tapi kalau dilihat di sini ada row gitu ya. Row ini adalah tingkat kesibukan, di mana tingkat kesibukan ini hasilnya rasionya ini tidak boleh lebih dari 1. Karena kalau begitu nanti jadinya overload, dia terlalu sibuk kayak gitu. Nah, makanya di sini kita tes dulu dengan logical test. Logical testnya ini yang ini bagian yang sedang diblok. Kita mengikuti rumus rho sama dengan lambda per K atau C dikali mu. Nah, sudah dimasukkan hasilnya. Kalau kurang dari 1, nah kita lanjut ke sini. Bagian di blok ini adalah value ketika benar. Kalau benar, dia kurang dari 1, maka kita bisa melanjutkan perhitungan. Tapi kalau salah, kita berarti tidak usah melanjutkan perhitungan. Dan untuk yang C, ketika C sama dengan 3 ini, dia perhitungannya adalah seperti ini. Ya, jadi P-nya ini lebih dari 1 hasilnya, karena 10/9. Maka tidak usah dilanjutkan untuk PO, LQ, WQ, dan W-nya. Nah, kita akan moving on ke ketika C-nya sama dengan 4. Dan di sini logical test-nya menunjukkan iya lanjutkan, maka kita hitung lagi nih, sama dengan rumus yang awal. Secara manual kita masukkan, cuma di sini kalau mau copy paste formulanya ya dari yang sini, misalkan mau di copy paste, hati-hati karena di sini kita beda nomor C-nya ya. Ketika kita punya C-nya 4, maka tadi sigmanya bukan lagi cuma sampai 1. Ketika kita punya 4, berarti sigmanya 3, karena C-1-nya jadi 3, kayak gitu. Oke deh, kita dapat PO, kita akan dapat LQ juga, kita dapat WQ-nya juga, ini semua mengikuti rumus dari yang sebelumnya. Nah, kita dapat nih, akhirnya berarti kalau counternya total ada 4, maka waktu tunggunya jadi setengahnya. Berarti counter tambahannya adalah 2, kayak gitu. Cuma sekarang aku juga mau tunjukin nih, bagaimana sih cara kita ngitung pakai solver. Oke, selanjutnya kita akan coba menghitungnya ini dengan solver ya. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja angka sikanya gitu ya, banyaknya sika. Jadi kita nggak usah satu-satu, kita drag, kita copy lagi formulanya kayak gitu. Nah, jadi solver ini ada di bagian data di analisis. Nah, kan biasanya ada data analisis, di sini kita bisa tambahkan solver. Caranya gimana? Nah, caranya kita ke file, kemudian kita ke options, kita klik add-ins, kemudian kita klik solver add-in. Go. Nah, kemudian di sini yang awalnya nggak dicentang, kita centang. Terus kita klik OK. Nah, akhirnya bisa muncul nih si solvernya. Nah, cuma di sini kita juga perlu bikin fungsi nih ya. Sebenarnya kita bisa aja copy paste. Cuma kalau copy paste nanti ketika nomornya ini berubah, rumusnya ini masih sama aja gitu ya. Sedangkan rumus P0 ini kan harus berubah-berubah
tergantung dengan banyaknya C gitu ya. Nah, makanya kita akan coba bikin function. Functionnya di sini kita akan coba namanya P0 aja misalnya ya. Nah, gimana sih caranya kita mau bikin function sendiri di Excel? Kita butuh tab developer ini. Nah, developer ini cuma bisa berjalan kalau makronya atau Excel makronya ini di-enablekan gitu ya. Nah, caranya gimana? Oke, jadi kita kembali lagi ke file, kita ke options, kemudian di sini kita ke Trust Center dulu untuk setting makro Excel-nya. Kita ke Trust Center setting, kemudian ke makro setting. Nah, dan di sini kita harus klik yang enable all macros, gitu ya. Dan juga mencentang trust access to VBA project object model. Oke, kalau udah kita klik OK. Kemudian untuk menampilkan developernya, tab developernya kita ke customize ribbon. Nah, di sini yang awalnya tidak dicentang, kita centang. Oke, terus kita klik OK. Makanya muncul developer di sini. Selanjutnya, setelah ada tab developer ini, kita akan mencoba membuat fungsi untuk P0-nya. Karena tadi fungsi P0-nya ini kan akan berubah-berubah terus ya, seiring dengan berubahnya K. Nah, kita akan bikin suatu fungsi yang ketika kalau kita ganti-ganti K-nya, kita nggak perlu copy paste rumusnya, terus kita edit-edit lagi. Nah, jadi kita ke developer, kita ke Visual Basic. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan ke bagian sini untuk insert modulnya. Oke. Nah, dari sini kita akan masukkan fungsinya. Nah, tadi sudah saya buat. Jadi untuk P0 ini kita definisikan ada K, lambda, dan juga mu. Di mana fungsinya ini akan berjalan seperti ini. Konsepnya mirip dengan membuat fungsi di R atau Python mungkin gitu ya. Jadi di sini ada sum dulu sama dengan 0, kemudian untuk n sama dengan 0 hingga k-1, sumnya ini adalah sum ditambah lambda per mu dipangkatkan n, dibagi application fact ini adalah faktorial gitu ya, faktorial dari n, kemudian jadi PO ini adalah 1 per sum ditambah lambda per mu pangkat k dibagi k faktorial dikali k dikali mu dibagi k dikali mu minus lambda. Oke, kalau sudah kita save, kita klik yes, kemudian kita tutup dulu. Nah, untuk memunculkannya kita ke formulas, kita ke insert function. Nah, di sini langsung ada defaultnya ya. Langsung ada function argumennya. Jadi di sini K-nya kita masukkan si K yang ada di sini, di sel B63. Untuk lambdanya ada di sel B60. Dan mu-nya ini ada di sel B61. Kita klik OK. Langsung keluar hasilnya. Kayak gitu. Sel-sel yang lain ini juga sudah ditanamkan rumusnya. Rumusnya sama persis kayak yang tadi kita hitung. Di sini ada LQ. LQ juga mengikuti rumus yang sebelumnya, cuma kita masukkan inputnya yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba menggunakan solvernya nih ya. Karena di sini kan masih menggunakan nilai awal. Kita mau menggunakan solver. Solvernya ini ada di bagian data. Kemudian di bagian analisis kita klik solver. Oke, kita reset dulu. Oke, berarti kita mau mengubah-ubah K server. Yang berarti di sini changing variabelnya adalah K server. Oke, dan objektifnya atau tujuannya adalah kita mau mendapatkan WQ-nya ini setengahnya di sekitar 10 atau 11 menit. Berarti kita akan set objektifnya to value of sebesar 10. Misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik solve. Oke.
Nah, di sini hasilnya menunjukkan servernya harus ada 2,27 atau mungkin sekitar 3 gitu ya. Nah, tapi di sini rate-nya masih rate yang awal. Kalau kita ubah menjadi 2 kalinya atau sepertiga, nah ini hasilnya minus. Nah ya, maka kita akan coba solve lagi. Kita klik datanya, kita klik solver. Oke, karena parameternya masih sama, kita klik aja solve. Oke. Nah, jadi kalau K-nya masih sekitar 2 atau 3, dia ini nggak bisa karena hasilnya jadi minus atau nggak ada. Maka dari itu kita coba ganti ya. Misalkan jadi 3. Nah, perhitungannya ini otomatis berganti dan ini yang tadi ya, efek overload. Jadi di sini nilainya juga negatif semua. Oke. Maka kita akan coba ganti lagi nih, jadi 4. Nah, ketika kita ganti jadi 4, hasilnya ini sama persis dengan perhitungan manual yang sudah kita lakukan. Jadi solver tadi membantu kita kalau ganti-ganti K, semuanya otomatis keganti, jadi kita nggak usah edit satu-satu rumusnya. Sekarang kita coba misalkan 5, hasilnya pun juga sama jika dikomparasikan. Akhirnya tutorialnya udah selesai. Selamat ya, karena Anda sudah berhasil menyelesaikan tutorialnya. Gimana nih? Jadi tercerahkan ya? Oke deh, kalau gitu sekian dan terima kasih. Saya Salma Azahra Putri, pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.